Alhamdulillahilladzi a'ada Ramadhan wa qarrar. Nahmaduhu an khalaqa wa sawwa. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yathqulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nadakhiruha li yaumin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa qal-ghariqil mutawawwith wa qila qal-ghariqil mughawwith, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhwan, wabil khusus akhi fillah, imam pada subuh kali ini guru kita Kiai Haji Dedi Supriyatna. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya para DKM, pengurus Masjid Jami Al-Ikhwan, yang setiap hari memperhatikan masjid, ngurusin masjid. Bahkan mungkin DKM ini hatinya muta'alliq bil masjid, sudah terkait dengan masjid, sehari-hari mikirin masjid. Mungkin kalau ngigo mimpi ngudurnya mimpiin masjid. Bapak DKM-nya masih Bapak Didi, mudah-mudahan sehat panjang umur beserta seluruh pengurusnya di Masjid Al-Ikhwan ini. Apalagi sekarang katanya punya PR apa, menara. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud, amin. Mudah-mudahan bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir di tempat ini seluruhnya mendapatkan ridho dan naungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sungguh nikmat rasanya kita sholat subuh berjamaah. Nikmat atau tidak, Pak? Nikmat. Apalagi yang imaminnya suaranya luar biasa. Saya serasa sholat subuh di Masjidil Haram diimamin sama Imam Syekh Muhammad Sudesi, Imam Masjidil Haram. Suaranya enak, merdu, bikin sholat jadi khusyuk. Betul gak, Pak? Kalau kita dengerin imam suaranya enak kan, jadi sholatnya itu nikmat. Kita lagi sholat di Masjidil Haram itu dengar suara, apalagi di Masjidil Haram gak ada keresek-kereseknya. Dengerin imam itu, masya Allah, kita berdiri di tengah-tengah masjid, di hadapan kita ada Ka'bah. Nikmat sekali rasanya sholat di sana itu. Tapi walaupun nggak berangkat ke sana,
pagi ini, subuh ini, baru selama bulan puasa ini saya sholat subuh di luar. Hari ini maksudnya, Ramadan sekarang ini baru sekarang. Karena minggu kemarin saya sholat bersama dengan anak-anak hari Minggu. Hari ini sholat di sini nikmat sekali. Beliau ini imamin sholat dengan lantang, suara merdu, suara enak, bacaannya panjang. Kalau udah bacaannya enak, apa pengennya lama sholat itu, betul gak? Iya, kalau udah bacaannya enak, pengennya lama, ya udah. Tapi itu yang senang Al-Quran. Tapi yang gak senang ya ini bacaan, kapan selesainya? Subuh lagi, subuh ngantuk begini bacaan panjang ya. Asam urat kamu katanya, udah berdiri udah pegal. Tapi semua itu tidak terasa kalau kita menikmati Al-Quran. Beliau ini bisa jadi imam sedemikian rupa itu bukan ujuk-ujuk langsung bisa. Saya serumah dengan beliau 3 tahun waktu di masjid. Jadi kalau subuh-subuh ini kadang yang namanya orang Pak ada terlambatnya kita subuh, beliau udah bangun, saya masih tidur. Habis sholat berjamaah di masjid, beliau pulang. Di ruangan tamu itu ada berisik. Berisiknya berisik ngaji Quran. Bolak-balik muter. Tapi ngapalin Al-Quran. Kenapa? Di sana di Al-Azhar kita kalau nggak hafal 8 juz minimal dia bisa lulus dari Al-Azhar. Jadi harus punya hafalan. Diulang lagi. Apalagi kita di samping rumah itu ada pohon kangkung. Beliau ini nanam pohon kangkung samping rumah. Karena di sana nggak ada makanan Indonesia, sayur-sayuran seperti ini nggak ada. Kacang panjang nggak ada, kangkung nggak ada, apalagi jengkol potek nggak ada di sana. Nanam kita sambil nyiram itu sambil ngaji, sambil ngulang Al-Quran. Iya, dibaca terus. Ini karena apa yang kita lakukan. Beliau bisa seperti ini karena dari mudanya yang udah bergaul dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ngulang Al-Quran, sehingga bacaannya bagus, bacaannya enak didengar. Mungkin bapak-bapak yang sekarang merasa tuh ini mah terlambat buat saya. Mungkin kalau suara bisa seperti beliau. Tapi mudah-mudahan ada anak cucu kita. Anak cucu kita nanti pintar Al-Quran, bisa imamin di masjid, bisa mimpin jamaah. Bagaimana tidak bangganya orang tua melihat anaknya bisa mimpin sholat di masjid. Makanya ayo, ini mumpung bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini syahrul Quran. Spiritnya spirit Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, ini datang bulan suci Ramadan nggak ada bedanya sama sebelum Ramadan, nggak ada bedanya sama sebelum-sebelumnya. Ini Ramadan, datang bulan suci, datang bulan yang mulia. Jangan sampai kita seperti tidak datang apa-apa, seperti tidak datang siapa-siapa, seperti nggak ada perubahan apa-apa. Ini bulan yang mulia, di mana bulan yang mulia ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasulullah sampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan jadi Ramadan. Artinya apa? Ini bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Guru-guru kita sudah menyampaikan hal ini sudah banyak. Tinggal bagaimana kita ini mau berbuat atau tidak. Ini Ramadan sudah berjalan seminggu, betul? Ini hari ke-8. Jangan sampai kemudian nanti di akhir Ramadan kita menyesal. Mereka yang sudah berada di alam kubur, setiap malam mereka berteriak di alam kubur, karena mereka tahu bagaimana mulianya malam-malam Ramadan. Ya Rabbi, mereka berharap, wahai Tuhanku, bangunkan kami kembali dari alam kubur ini. Kami ingin berbuat seperti mereka yang masih hidup. Mereka yang sedang hidup, yang masih hidup ini, mereka tidak sadar bahwa malam-malam Ramadan itu adalah
Jadi jangan sampai kita menyesal dengan datangnya bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, tidak ada perubahan dalam diri kita, tidak ada peningkatan ibadah. Kita harus berubah. Bapak-bapak yang sudah berubah, yakin itu karena spirit Ramadan, karena tendensinya adalah lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa. Kita yang menyadari bahwa ini Ramadan adalah bulan yang mulia, insya Allah akan ada peningkatan amal soleh. Subuh biasanya nggak sholat berjamaah, sekarang berjamaah. Mungkin di hari-hari biasa nggak sebanyak ini, betul nggak? Ya, tapi nggak tahu nih, kalau di Alifan kayaknya rajin-rajin dari dulu ya. Sebab pengajian ini kalau di Alifan ini alhamdulillah penuh terus, ke belakang-belakang tadi juga. Pikir nggak ada yang kosong, pikir yang kosong yang mana? Ini sebab kalau dipikir sambil enak, saya lagi merhatiinnya deh. Udah ada yang mulai nutup mata begitu. Jauhin temboknya, jauhin. Biar ngantuk. Jadi Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk merubah diri kita. Kita mungkin punya kesibukan. Yang punya kesibukan lah pasti. Ada yang kerja, ada yang di pasar, betul. Tetap di pasar seperti biasa. Ada yang harus kerja ke pabrik, tetap kerja ke pabrik seperti biasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan pesan kepada kita, memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Cari wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kamu sudah dikasih anugerah sehat, panjang umur, sempurna fisiknya, punya tangan, punya kaki, bisa bekerja. Tapi yang dicari adalah akhirah, kenikmatan kehidupan akhirat dulu, ingat, karena kita bakal kekal di sana. Tapi pesan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa urusan duniamu. Apalagi mau lebaran, anak istri pengen dibeliin baju, tetap dipikirin. Jangan sampai kemudian kita semangat beribadah bulan Ramadan, tinggalin semuanya. Saya udah mau kerja, pokoknya pengen di masjid aja, pengen baca Quran aja. Akhirnya biasa ke pasar, nggak ke pasar. Ini betul atau salah? Salah. Tetap yang biasa kerja di pasar, pergi ke pasar. Yang biasa kerja di pabrik, kerja di pabrik. Melakukan. Karena apa? Kehidupan dunia ini juga harus kita jalani supaya stabil. Cari urusan dunia. Tapi ingat, Rasulullah SAW pernah dipesan oleh malaikat Jibril. Kalau kita dinasihatin sama guru kita, tapi Rasulullah SAW itu mendapatkan pesan dari malaikat Jibril. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup ma syi'ta, semaumu, fa innaka mayyitun, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Silahkan Bapak cari duit sebanyak-banyaknya, bikin rumah sebagus-bagusnya, beli mobil sebanyak-banyaknya, beli tanah seluas-luasnya, tapi ingat, umurmu terbatas. Umurmu terbatas. Ada orang bikin rumah, beli rumah di mana-mana, rumahnya mewah, tinggi, besar. Pas jadi selesai mati, meninggal. Ada yang begitu? Ada atau enggak? Dia bikin rumah lama Pak, sebab saking bagusnya itu rumah, mewah, di lantai, tiangnya tinggi, lama bikin rumah. Dia menganggap bahwa dia akan hidup selamanya. Ingat, yang nikmatin justru bukan dia nanti. Sibuk urusin rumah, nggak pernah ke masjid. Rumahnya jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak nikmatin. Bagian nakama itu.
ngumpulin harta, banyakin duit di rekening. Oh, rekeningnya punya 10, 5 atau minimal 3, diisi sama dia semua. Bilang sama orang, rekening sama isinya banyak. Yang nikmatin bukan dia, yang nikmatin bukan keluarganya, mungkin bisa yang nikmatin hanya anaknya atau istrinya atau bahkan mungkin orang lain. Artinya apa? Kita ini jangan kemudian fokus mencari dunia, hidup kita terbatas. Fa'in nakama itu. Mohon maaf, kita nih yang punya kerjaan luar biasa, punya duit banyak, kalau mau punya sesuatu, punya aset atau punya apapun, silakan belilah aset, mau tanah, mau rumah, mau apapun. Tapi kalau itu didiamkan, tidak dimanfaatkan, itu bukan rezeki untukmu. Beli rumah, alhamdulillah punya rezeki beli rumah lagi, manfaatkan buat majelis minimal, manfaatkan buat sekolah minimal, apalagi dia jadi tempat sosial, diamal jariahkan, apalagi jadi pesantren. Itu baru rezeki buat kita. Kenapa? Karena pahalanya bakal ngalir terus. Apalagi jadi masjid, saya punya tanah, saya wakafkan buat masjid, baru bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita beli ngumpulin harta terus saja, kata malaikat Jibril, fa'in nakamayitun, ente bakal mati. Nggak usah tuh. Karena apa? Ada orang tuh punya rumah luar biasa, hartanya di mana-mana, tapi tidak ada yang dipakai buat ibadah. Betul nggak? Betul nggak? Buat apa itu semua? Ente mau mati, terbatas hidupmu. Jadi ingat, kita sekarang ngumpulin duit buat bekal di akhirat. Amal jariahin, wakafin, sodakohin, baru itu menjadi rezeki buat kita, pahalanya bakal ngalir terus walaupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril pesan sama Rasul. Yang kedua, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Terserah ente mau ngapain aja, ikmal ma syi'ta, kerjakan semaumu. Fa innaka majziyun bi, tapi ingat ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente terserah deh, mau sholat, mau ibadah, mau maksiat, terserah ente. Kalau nggak malu, kerjakan maksiat. Kata Rasulullah, fa'in lam tastahib fasna masyita. Kalau ente nggak malu, nggak ada rasa malu. Orang Pak kalau sudah dicabut rasa malunya, dia nggak malu mengerjakan maksiat. Siang-siang pada merokok bulan puasa, ada nggak? Siang-siang pada makan bulan puasa, ada nggak? Padahal sekelilingnya ya Allah orang pada puasa itu karena nggak ada rasa malu. Kalau ada rasa malu dia nggak mau tuh makan minum di depan orang banyak. Betul atau tidak? Karena udah nggak ada rasa malu, sudah bilang ibadahnya sudah tidak ada. Silahkan ente kerjakan apapun, ingat Allah pasti akan ngasih balasan. Allah ngasih balasan. Kalau kebaikan dikasih dengan pahala, kalau kemaksiatan bakal dikasih dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal milih aja, kita mau menjadi ashabul yamin yang masuk ke dalam surga atau ashabul shimal yang masuk ke dalam neraka. Kerjakan semaumu. Kalau mau nggak mau, maksiatlah maksiat. Tapi ingat, semua ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pesan kepada Rasulullah ini merupakan pesan juga buat kita. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Ente silahkan cintai orang yang ente cintai, tapi ingat ente bakal berpisah dengan dia. Pak, kelihatannya melihat saya, kelihatannya melihatin. Bayangannya udah kemana-mana kayak gitu. Saya kebayang malah kasur ya bantal ini. Udah kebayang kasur aja mau bantal ya. Udah ini mah hari Minggu Pak, tenang, tidur dah sampai sore kan. Ya, enggak zuhur dulu, jangan lupa zuhur, habis zuhur tidur lagi dan terserah. Tapi
Tapi subuh begini mah kita ngaji dulu sebentar ini, ya Allah Pak. Tadi saya tanya sama beliau, saya ngaji berapa menit nih? 1 jam. Emang jamannya mau dengerin sejam? Ini mah rajin. Saya pengen lihat ini. Sejam kuat kayaknya. Insya Allah Pak, kalau spiritnya Ramadan kuat. Ini pahalanya duduk begini 1 jam, Masya Allah. Kalau di luar Ramadan udah khairun min alfi ibadah, min alfi sholatin. Lebih utama 1 jam kita duduk taklim, lebih utama daripada mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah. Salat tarawih 20 udah capek bener. Betul nggak? Di sini 20 kan? Imamnya pakai al-Qur'an atau al-Baqarah? Nah, terserah imam aja. Oh, boleh pakai al-Baqarah? Sendirian aja. Sendirian. Pas yang ke belakang udah sepi semua. Kalau kita dulu di sana, di Kairo, ada imam sholatnya sampai 1 juz. Mulai sholat jam 7, jam 11 selesai. Jam 11 selesai, istirahat sebentar, kira-kira 2 jam, jam 1 udah berangkat aja ke masjid. Saya waktu di Halasya itu di As-Salam tuh. Di As-Salam itu jam 1 udah sampai subuh. Sholat aja, sholat tahajud. Bahkan di sebagian masjid itu sholat tahajudnya lebih ramai daripada sholat tarawih. Ramai. Ya biasanya di masjid itu kalau hari-hari awal yang begini nih biasa saja. Termakin lama makin ramai. Beda di Indonesia. Jadi saya pertama, hampir luar pagar dah, kemana-mana ya. Mulai surut nih, udah tanggal segini udah mulai nih. Ntar 15 pertengahan, wah udah sampai setengah. Ntar akhir Ramadan udah habis jamaahnya. Beda sekali Pak, budaya itu beda memang. Justru kalau di sana di Arab, terutama di Mesir yang kita pernah tinggal di sana, mereka paham betul. Justru Ashrul Awakhir 10 hari terakhir itu mereka fokus di masjid. Fokus di masjid, ada namanya i'tikaf. Ini Bapak udah niat i'tikaf belum di sini? Udah kan? Jangan lupa sih ada nggak tulisannya nawaitul i'tikaf? Ada. Harusnya ada. Saya di sebagian masjid yang saya taklim seperti ini, saya pesan selalu. Kenapa? Ini duduknya Bapak di sini nih. Dari mulai jam 4:30 kira-kira ya datang ke sini. Masuk ke masjid kalau nggak niat i'tikaf rugi Pak. Rugi. Kenapa? Kita ada di masjid itu kalau pakai niat i'tikaf dapat pahalanya. Bapak datang dari rumah masuk sini. Masuk, Allahumma ftahli abwaaba fadlika, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kaki kanan. Pas sudah masuk langsung niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, terus madumtu fihi. Nah, harus niat Pak. Ini Bapak duduk begini, kalau nggak pakai niat nggak ada pahalanya. Karena ibadah itu tergantung dengan niat. Kalau nggak diniatin nggak dapat pahala. Betul atau tidak? Jadi Bapak masuk ke masjid, niat nawaitul i'tikaf, ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bisa diulang? Sama-sama? Apa saya ulangi lagi? Lagi ya. Nawaitul i'tikaf. Artinya saya niat i'tikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini, madumtu fihi, selama saya berada di dalamnya, lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Jadi berapa menit pun, berapa lama pun kita duduk di sini,
niat i'tikaf juga, pahalanya ada. Kalau nggak diniatin, sayang Pak, pahalanya hilang. Dia khawatirkan lupa, saya sih cuma menganjurkan saja. Ada tulisan di sini, apalagi kalau tulisannya pakai lampu begitu kelihatan, mau di depan mau di dalam di Masjid Al-Mujahidin di Bumi Indah, karena saya minta hanya ditulis Pak. Sekarang jamaah setelah saya tanya, udah pada niat semua. Setiap masuk masjid pasti niatnya i'tikaf. Mau cuma 10 menit juga niatnya i'tikaf. Sehingga pahalanya bakal mengalir terus, bahkan di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti nih di akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, Bapak jangan kemudian malah sibuk dengan macam-macam. Justru fokus ramaikan masjid. Niatnya i'tikaf di sebagian masjid di luar sana, memfasilitasi, ada yang bahkan menyediakan tempat buat tidur khusus. Bahkan disiapkan kasur khusus seperti di Masjid Al-Aqsa itu ada. Niat memang i'tikaf fi ashr awakhir. Bahkan kalau di masjid itu orang yang mau kerja berangkatnya dari masjid. Sehingga apa? Tidak menghilangkan fadilah i'tikafnya. Ini semata-mata kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingatlah kamu pasti bakal berpisah dengan orang yang kamu cintai. Pak, siapa orang yang Bapak paling cintai? Siapa? Orang tua. Masih ada sekarang orang tua? Yang masih ada bersyukur. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Yang sudah tidak ada, kita doakan mudah-mudahan diterima amal solehnya dan dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah tidak ada jelas artinya apa? Kita cinta orang tua kita, tapi pasti berpisah. Kita cinta sama istri kita, pasti berpisah. Kita cinta sama anak kita, pasti berpisah. Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala, bukan karena siapapun. Mau ibadah, mau cari uang, urusannya semuanya lillahi ta'ala. Sebab kalau kita demi orang, siapapun yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, pasti bakal berpisah. Ada orang, dia rajin kerja karena semangat, di sampingnya ada istrinya, di belakangnya banyak anak-anaknya. Oh, karena istrinya saya mau dia, istri saya itu mendukung. Mohon maaf, mudah-mudahan isi kita sehat banyak umur semua, amin. Ternyata meninggal, hilang semangatnya. Ini banyak terjadi seperti ini. Karena apa? Karena dia mengerjakan sesuatu demi istri, karena dia mengerjakan sesuatu demi anak, apalagi mengerjakan sesuatu demi orang jauh, orang lain. Berat Pak kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi ibadah, bukan karena Allah. Kalau tendensi yang bukan karena Allah berat. Kita mau ngerjain, mau kemana, mau ke masjid aja nih. Kalau bukan karena Allah, mau berangkat ke masjid, tembok kiri kanan dulu. Ada orang yang lihat kayak, gak ada yang lihat, ntar aja deh. Ntar kalau ada yang lihat, baru saya berangkat. Ada yang begitu Pak? Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau jamaah di sini, insya Allah nggak ada. Sini mah nggak ada. Tempat lain Pak, bukan lillahi ta'ala. Dia bekerja demi anak dan istrinya, berbuat demi anak dan istri. Ingat kata Jibril kepada Rasulullah SAW, fa innaka mufariqu, kamu bakal berpisah. Makanya Pak, kita kalau mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, kata Rasulullah, ahbib habibaka hunama, cintailah orang yang kamu cintai biasa-biasa aja. Haunama biasa-biasa aja. Asa an yakuna baghidaka yawma, mungkin suatu saat dia justru bakal jadi baghidaka, musuhmu, akan jadi orang yang paling membencimu. Anak istri kita itu Pak yang kita cintai. Dalam Al-Quran disebutkan, inna min azwajika wa auladika aduwwul laka.
adu walaka. Di antara istrimu, di antara anakmu mungkin ada yang bakal jadi musuh. Bisa jadi musuh maksudnya. Istri anak itu kan bisa jadi musuh, bisa nggak? Bisa. Dan sejarahnya sudah mencatat ada istri yang jadi musuh, ada nabi yang istrinya jadi musuhnya. Betul nggak? Nabi istrinya jadi musuhnya. Nabi siapa? Nabi Lut. Ada nabi anaknya jadi musuhnya. Nabi Nuh. Ya kan? Ada nabi bapaknya jadi musuhnya. Nabi Ibrahim. Ada nabi yang pamannya jadi musuhnya. Nabi Muhammad. Artinya apa? Keluarga kita ini yang kita cintai mungkin bisa jadi musuh dalam kehidupan kita. Bisa jadi. Dan sekarang cuma banyak orang justru istrinya itu ya berbuat tidak baik kepada suaminya. Artinya apa? Cintai silakan istrimu suatu saat. Juga sebaliknya, wa abghid baghidaka hauna ma sayakuna habibaka yawma. Atau kamu silakan benci sama orang, tapi ingat mungkin dia suatu saat akan mencintaimu. Kalau cinta kita kepada Allah, Pak, ingat, kepada Allah, Allah tidak akan pernah membenci kita. Kita kalau cinta sama Allah, Allah pasti akan mencinta terus sama kita. Udah nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Tapi kalau cinta sama istri belum tentu dia mencintai kita. Artinya apa? Bukan saya suruh Ustaz ini pagi ini kok kita nggak boleh cinta sama istri. Bukan, jangan terlalu kata Rasulullah. Hau nama biasa-biasa saja. Karena apa? Pesan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna rasul hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keluarganya. Artinya apa? Jangan terlalu cinta kepada keluarga kita, istri kita, anak kita melebihi cinta kita kepada Allah. Hadis yang lain ada yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menjadikan Rasulullah lebih dicintai oleh kita daripada orang tua kita, istri kita, anak kita, atau siapapun. Nah, ini menjadi niatan kita, spirit kita, tendensi kita bahwa kita ibadah ini akan mudah kalau kita semuanya dikerjakan lillahi. Mudah-mudahan Ramadan yang masih berjalan tersisa 20 hari ini kesempatan bagi kita semuanya, apalagi bapak-bapak yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, artinya sudah terkait dengan masjid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan masjid, kita cinta dengan ibadah. Kenapa? Kecintaan dengan masjid, kecintaan dengan ibadah ini tidak semua dimiliki oleh orang lain, tidak semua memiliki ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ada guru kita yang membimbing di sini, ada guru kita Kiai Haji Dedi Supriyatna, ada DKM yang terus membimbing hajat-hajat kita di masjid ini yang akan menjadikan masjid ini lebih nyaman. Katanya mau ada menara ya, menara ini biasanya biayanya besar. Ya, mumpung Ramadan ini mungkin panitia bisa gerak tuh, biar paham bahwa sedekah kita di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah sampaikan, kita mencari uang siang malam. Ingat, fa innaka mayyitun, kita bakal mati. Mendingan kita titip tuh duit. Saya terus terang aja sering saya ceritakan, kalau saya sholat di beberapa tempat, di beberapa tempat, saya lihat masjid Al-Ikhwan dulu masih seng, sekarang udah jadi masjid yang nyaman, ada AC-nya. Apalagi ini nanti dibangun menara, menaranya tinggi. Biasanya kalau udah menara itu biayanya M, betul nggak? Sampai sampai 700, hampir itu kan perkiraan.
perkiraan itu bisa jadi lebih Pak. Apa? Oh, satu menara. Berapa? 50 meter. Hah? Oh, 33. Tuh, jangan mau dapat 50 meter. Kan 33 ya. 17 meternya biar Bapak yang membagikan. Iya, itu harus direspon tuh harapan jemaah. Pokoknya ini udah mau bikin 33 meter. Itu pengennya 50, 17 meternya biar dipikirin. Iya, subhanallah, nikmat rasanya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah hidup bersama di sini, sudah beribadah sama-sama. Tadi yang saya sampaikan, saya ulangi lagi 3 sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah dipesan oleh malaikat Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka maitun." Silakan kamu hidup semaumu, tapi ingat bahwa kita bakal mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, umur umat itu sekitar 60-an. Kalaupun ada di zaman sekarang orang hidup paling lama itu ya 120 tahun. Itu pun bukan di kita, jarang. Saya lihat kemarin informasi ada biksu di Thailand, namanya Leong Thai, Leong, tapi THAI di Thailand biksu Leong Thai. Nah, Leong Thai bukan. Itu namanya saya baca di berita di YouTube ada biksu umur 119 tahun. Udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Cuma tidur mukanya udah hampir seperti tengkorak, udah nggak ada dagingnya. Jadi Pak Didi kalau pengen umurnya 120 tahun udah nggak ada dagingnya Pak. Jadi kita jangan berharap bakal hidup lama Pak. Udah 100 tahun aja Pak, ya Allah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Memang hidup kita ini terbatas. Guru kita Ustaz Haji Dewi Supriyatna sekarang umurnya berapa? 50. 72. 56 umur umat Rasul itu 63 Pak. Ya, 63 diambil 56. Ya 9 tahun lagi kira-kira. Kemarin perhitungan 9 tahun lagi. Ya, itu sawah yang saudara udah maaf buat saya. Iya, 9 tahun lagi ini mati dunia ini, itu perkiraan kalau sama dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan umur umatku sekitar itu. Dan memang kematian itu kan antrian Pak, yang udah pasti nggak bakal kita bisa keluar dari antrian itu, nggak bisa. Antrian itu ada yang paling depan kan ya, yang paling depan siapa? Yang paling depan yang paling tua. Mana yang paling tua di sini? Mana? Yang paling depan itu yang paling tua antriannya, tapi belum tentu dia dipanggil duluan. Belum tentu, namanya nanti kan ada yang nyelak ya biasanya. Nah yang nyelak nggak tahu yang nyelak siapa gitu ya. Atau sama dia yang baik malah yang belakang nyelak duluan. Nah anak-anak kecil itu kan ada yang duluan justru kan. Yang mati itu seperti antrian udah pasti. Nggak bisa keluar kita nggak bisa. Mau cari barisan dimanapun memang semuanya lagi pada ngantri mati. Ya, hitungannya memang yang paling tua, yang paling depan tuh yang paling tua. Artinya yang paling depan itu udah mulai waspada gitu. Wah itu udah waktunya. Dan memang kata Sayyidina Umar, mata fulanu, wa mata fulanu, wa sayuqalu mata Umar. Waktu COVID 3 tahun, ya hampir 3 tahun kita ya COVID. Itu kan ada waktu itu masa-masa hampir setiap hari disebut nama di masjid, ya kan? Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut
Tadinya yang disebutin masih 40 rumah dari rumah kita. Besoknya udah 35 rumah. Besoknya udah 20 rumah. Pagi-pagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di depan rumah kita yang meninggal. Wah, ini Israel udah makin dekat ini. Artinya apa kata Sayyidina Umar? Mata fulanun wa sayuqul mata Umar. Tuh diumumin di masjid, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Disebut Pak. Suatu saat nama kita yang bakal disebut. Betul atau enggak? Di sini siapa yang biasa ngumumin kalau meninggal? Marbot yang mana marbot? Dia ngumumin terus tuh innalillahi, suatu saat dia diumumin. Betul nggak Pak? Udah pasti itu Bang. Innaka mayitun. Makanya hidup kita darul akhir dulu kita dahulukan. Ini momentum Ramadan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tahun kita nggak sebebas sekarang. Ibadah itu nggak sebebas sekarang. Sekarang bersyukur. Waktu Ramadan kemarin saya sempat juga di sini, hampir semuanya masih bermasker. Betul nggak? Sekarang alhamdulillah kita sudah tidak ada satu dua yang bermasker. Nggak apa-apa, kita masih hormati. Tapi ini menunjukkan bahwa insya Allah mudah-mudahan ini merupakan nikmat dan anugerah yang besar. Kita bebas sholat di masjid. Di Masjid Istiqlal tadi malam diumumkan 10 malam terakhir dibuka i'tikaf. Di Istiqlal dibuka i'tikaf. Bahkan di Masjid Al-Azhar juga mudah-mudahan dibuka i'tikaf. Karena saya setiap tahun pergi ke Masjid Al-Azhar kecuali 3 tahun kemarin. Saya ngajak santri kelas akhir 100 orang. 10 malam terakhir itu saya ajak ke sana. 3 tahun nggak bisa. Kenapa? Karena COVID ini. Sekarang udah mulai dibuka. Persyaratannya paling harus vaksin, ya kan? Daftar pakai KTP bahwa dia mau i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa mulai saat sekarang kita sudah bebas beribadah. Ini kita syukuri, kita manfaatkan sebaik mungkin momentum yang sangat luar biasa ini. Kita bersyukur alhamdulillah kita diselamatkan dari penyakit kemarin, sehingga tahun ini doa kita yang kemarin dikabulkan bahwa kita ya Allah pengen ketemu lagi sama Ramadan yang tahun akan datang. Alhamdulillah sekarang terkabul. Jangan lupa di tahun ini kita terus berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang tahun akan datang. Mudah-mudahan kita disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita. Ya Allah Pak, saya sedih. Mungkin Bapak juga melihat di medsos. Itu orang tadinya ustadz, penceramah, jadi guru di pesantren, murtad. Jadi kita jangan kemudian terlalu yakin, oh saya mah di masjid nggak mungkin, murtad nggak mungkin, iman saya udah kuat. Enggak. Saya termasuk beliau ini yang sering menjadi imam, enggak dijamin keimanan kita apa enggak. Ini penceramah, ustadz, mubalik, murtad dan tanggung-tanggung menjadi pendeta. Betul nggak? Saifuddin Ibrahim jadi pendeta Pak, masya Allah. Al-Quran langsung dihapus 300 ayat. Ini katanya ayat-ayat radikalisme segala macam. Makanya kita harus jaga hati kita, dijaga ini hati kita, jangan sampai keimanan kita ini lepas. Sampai dia nanya kan anaknya 3 orang, yang pertama namanya Saddam Hussein. Kata dia ke anaknya, kamu anak-anak sekalian tobat, ikut bapak. Kata anaknya, saya suruh tobat. Bapak yang harus tobat. Bapak harus tobat. Sampai sekarang anaknya diajak sama bapaknya ini nggak pernah mau. Jadi dia sekarang berhadapan dengan putra-putranya yang semuanya alhamdulillah sampai sekarang masih mempertahankan keimanan. Kita doakan mudah-mudahan anak-anaknya Saifuddin Ibrahim ini tetap dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pindah ke agama yang lain. Nah ini membuat kerusakan Pak. Sekarang udah ramai di medsos juga, dan memang ini beritahan. Ya tidak semua seperti itu. Ini hanya oknum. Ini oknum.
Saya cuma mengingatkan kita, apalagi sholatnya biasa-biasa aja, ibadahnya biasa-biasa aja, belum tentu keimanan kita ini bisa bertahan sampai akhir hayat kita. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya Allah, kita minta sampai akhir hayat kita bisa bawa keimanan kita juga kepada anak cucu kita, keluarga kita. Jangan lupa Pak, dibawa tuh momentum Ramadan ini Pak, ajak anaknya ke masjid, suruh orang tuanya untuk, suruh istrinya untuk sholat, untuk beribadah. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, dalam Al-Quran disebutkan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biilmanin alhaqna dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bapak insyaallah semuanya orang-orang yang beriman, amin. Bapak tanamkan keimanan kepada anak-anaknya, kemudian anaknya beriman, bahkan lebih beriman daripada bapak, kemudian mengerjakan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma alatna min amalihim min syai', apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang kita tanamkan keimanan, kemudian dia melakukan ibadah, maka apapun yang dilakukan oleh mereka kita dapat bagiannya. Kita dapat bagiannya. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Bapak meninggal dunia, anaknya jadi anak yang soleh. Dulu diajarin sama bapaknya ngaji Al-Quran, dulu diarahkan oleh bapaknya untuk beribadah, terus jadi anak yang soleh. Apapun yang dilakukan oleh anak kita, bapak dapat bagian pahalanya, insya Allah. Kalau sebaliknya ternyata anaknya jadi tukang maksiat, bapak juga dapat bagian dosanya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi untuk Ramadan kita arahkan anak, istri kita, keluarga kita untuk tetap mempertahankan keimanan, beribadah rajin lillahi ta'ala demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi khusus kepada akhi fillah Kiai Haji Dedi Supriyatna dan juga bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kesalahan, bila ada kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak yang mau mudik nanti mudah-mudahan diberikan keselamatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.